Dari kasus FHUI ini kita banyak memetik pelajaran dan pesan Nabi di akhir video ini harus menjadi renungan kita bersama. Beberapa saat lalu publik digegerkan dengan kasus asusila di pesantren. Pedih dan memalukan. Bagaimana mungkin di lembaga yang dibangun untuk membangun karakter justru menjadi tempat perbuatan yang bejat ini. Anehnya, alih-alih bersimpati dan ikut merumuskan solusi, ada beberapa pihak yang begitu bersemangat memframing seolah pesantren itu tidak lagi relevan karena hanya diajarkan menghafal tanpa diajari how atas setiap permasalahan. Pesantren NU itu sarang cabul, dan hal itu disebabkan sistem pesantren yang kolot dan lain sebagainya. Alhamdulillah, sahabat kami Ustadz Faris Baswedan sudah membahas kekeliruan berpikir ini dengan sangat baik di dalam video berikut ini. Saya sangat menganjurkan Anda untuk menontonnya secara utuh. Dan beberapa hari terakhir ini kita kembali digegerkan dengan isu pelecehan seksual yang terjadi di kampus-kampus ternama di Indonesia. Tidak hanya di level mahasiswanya, bahkan dosennya. Juga kasus seorang syekh yang aktif mensupport data ke YouTuber Kang Silat itu. Setidaknya fakta ini dengan sendirinya meruntuhkan tuduhan kasus pelecehan pesantren tinggi karena tidak tahu haunya. Kampus dengan segala perangkatnya tentu paling kompeten untuk mendata, merumuskan masalah hingga menemukan problem solvingnya. Narasi usang seperti pesantren NU sarang pelecehan tidak lagi relevan dalam perumusan solusi. Begitupun narasi kiai pesantren yang paham hukum agama kok malah melanggar. Juga kita tidak bisa mengatakan mahasiswa dan dosen hukum kok melanggar hukum, kok pastor melecehkan perempuan. Justru hukum dibuat untuk mengatur perilaku keliru manusia, termasuk yang mempelajari hukum itu sendiri. Ketika suatu penyakit sudah tersebar merata di seluruh lapisan masyarakat, itu artinya kita harus menemukan sumber permasalahan yang memang menyerang seluruh masyarakat itu sendiri. Dan jawabannya adalah pornografi. Terlalu banyak penelitian yang menjelaskan korelasi antara pornografi dengan kasus pemerkosaan serta pelecehan seksual. Tapi sejauh mana pemerintah berusaha menekan penyebaran pornografi ini? Kenapa hasilnya belum juga memuaskan? Kita melihat pihak yang mencaci pesantren kini berhadapan dengan fakta pelecehan di sekolah internasional dan juga kampus favorit. Juga pihak yang menertawakan adanya kiai cabul di kemudian hari menghadapi fakta bahwa syekhnya sendiri melakukan hal yang sama. Nabi Muhammad SAW menasihati kita semua, la tudhiri syamatata li akhik fayarhamuhullahu wa yabtalik. Jangan engkau nampakkan ejekan ketika melihat saudaramu melakukan kesalahan, karena bisa jadi Allah akan merahmatinya dan justru mengujimu dengan hal tersebut. Jadi ini bukan soal kampus atau pesantren, bukan pula NU atau Salafi ataupun yang lainnya, tetapi ini soal Indonesia. Semua yang terjadi ini tidak boleh menjadi bahan untuk kita saling menyudutkan, tetapi seharusnya menyadarkan bahwa setiap dari kita harus ikut andil mengambil langkah-langkah perbaikan.